السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan membahas firman Allah Ta'ala sesuai dengan turunnya surah, yaitu surah Al-Fatah, surah 48. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina. Kami akan menolong engkau ya Rasulullah dengan engkau diberi kemudahan untuk bisa membuka suatu negeri, yaitu Mekah. Ayat ini turun saat Nabi SAW itu pulang dari Hudaybiyah. Jadi saat Nabi SAW itu diperintah oleh Allah Ta'ala untuk mengerjakan haji tahun 5 Hijriah, tahun 6 beliau kerjakan, tapi oleh orang-orang Mekah di stop di daerah Hudaybiyah. Di situ ada suatu perjanjian di mana apabila ada orang Mekah ke Madinah, artinya masuk Islam, harus dikembalikan ke Mekah. Kalau ada orang Madinah ke Mekah, artinya murtad, harus dibiarkan di Mekah. Suatu perjanjian yang tidak seimbang. Maka Umar Khattab berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bukankah kalau kita itu mati, ya Rasulullah, alasna alal haq wa hum ala batil. Ya Rasulullah, bukankah kita itu benar dan mereka itu salah? Ya, alaysa qatluna fil jannah wa qatluna fil nar. Bukan mereka itu kalau mati di neraka, kami di surga. Benar? Ya. Fafima nu'ti ad-daniyah fi dunia fi dinina. Kenapa kita memberikan kehinaan kepada agama kita? Wala raja' gitu ya, walamma yahkum Allah bainana wa bainahum. Dan kita pulang di mana Allah Subhanahu wa taala belum memutuskan antara kita dan mereka. Artinya kita itu benar cara menghuni surga, mereka salah dalam menghuni neraka. Kok kita mau-maunya seperti mereka? Ya Allah, kata saya ini Rasulullah sallallahu taala. Walam yudayya'ani abadan. Saya tidak akan diremehkan, dihina, disia-siakan selamanya. Nah, saya ini tidak akan diremehkan selamanya. Saya tidak akan diremehkan selamanya. Nah, agama Al-Khattab. Kalau dia ketemu Abu Bakar, kan kita benar, mereka salah. Kan kita masuk surga, yang mati masuk surga, mereka yang mati di neraka. Benar. Nah, untuk apa kita menghina agama kita? Kita pulang sebelum Allah memutuskan antara kita dan mereka. Ya Ibnu Khattab, inna Rasulullah. Wa Umar, mereka dia itu Rasulullah sallallahu taala. La yudayyi'hu abadan. La yudayyi'hu abadan. Allah Taala selamanya tidak akan menyia-nyiakan dia, meremehkan dia. Nah, gitu. Bayangkan, lebih dari 1.000 orang berada di Hudaybiyah, ditahan, tidak bisa masuk ke Mekah. Sebenarnya dengan mereka itu dibiarkan oleh orang musyrik, tidak dibantai, itu kemenangan. Nah, karena mereka masih dalam posisi berperang. Nah, ya. Jadi perjanjian itu ceasefire
itu terjadi apa di luar daerah peperangan. Lah, di mana kedua belah pihak kuat. Ini tidak. Sahabat dalam keadaan memakai ihram menuju ke Mekah, bayangkan. Dapat senjata. Tidak bawa senjata, bukan senjata yang bisa dipakai untuk berperang. Nah, lalu mereka oleh Allah Ta'ala ditolong, tidak sampai mereka dibantai oleh orang kafir Mekah. Nah, itu suatu kemenangan sebenarnya, suatu kemenangan. Nah, tapi mereka tidak menyadarinya. Baik. Lalu Allah Ta'ala juga perjalanan Allah Ta'ala menurunkan ayat surat Al-Fatah di mana Allah firman, Inna fatahna laka fathan mubina. Kami akan gitu ya. Memang fatahna itu bentuk madhi, tapi dipakai untuk akan datang. Artinya kami pasti akan membukakan engkau, memberikan engkau kemudahan untuk membuka Mekah. Fathan mubina, suatu kemenangan yang sangat besar sekali, yaitu menguasai daerah yang paling penting di dunia, yaitu Mekah. Nah, kalau orang diberi Allah Ta'ala kemampuan untuk menguasai daerah mana gitu ya itu bukan Mekah, bukan daerah haram. Ini daerah penting. Ada Ka'bah di situ, dikuasai oleh orang kafir. Lalu kemudian dikuasai oleh orang beriman nantinya begitu. Nah, apa kata Rasulullah SAW waktu beliau ayat ini turun gitu ya? Laqad nazalat alayya ayah ahabbu ilayya mimma 'ala al-ardi tsumma qara'aha 'alaihim. Turun kepada saya ayat yang lebih saya sukai dari dunia dan seisinya. Begitu ya, apa isinya? Saya baca, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, agar kami mengampuni apa yang telah lalu dan apa yang akan datang. Artinya Allah Ta'ala di sini memberikan kenikmatan, setidaknya dua ya yang kita temukan di sini. Nah, gitu ya. Pertama akan diberi kemenangan berupa dibukakannya Mekah. Nah, yang kedua Allah Ta'ala memberi janji untuk memberikan pengampunan kepada Rasulullah atas dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Gitu ya. Pertama, kedua. Yang ketiga, wa yutimmu ni'matahu 'alaik, menyempurnakan nikmatnya kepada engkau. Nah, disempurnakan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Pertama disempurnakan sebagai orang beriman. Kemudian turun ayat salat, kemudian turun ayat mengenai puasa, kemudian turun ayat mengenai zakat, kemudian turun ayat mengenai haji. Artinya di sini nikmat Allah Ta'ala itu berupa amal soleh. Kalau Allah Ta'ala memberi kita itu ilham, memberi wahyu kepada nabinya berupa amal soleh, artinya Allah Ta'ala mau ngasih pahala lah. Begitu ya. Kalau misalnya ada orang kasih pekerjaan, itu artinya dia mau ngasih uang. Kalau ngasih uang saja begini 10.000. Tapi kalau kamu ya saya kasih pekerjaan, bisa 100.000, bisa 1 juta. Tidak terbatas, dikasih pekerjaan. Nah, begitu ya, dikasih pekerjaan. Kalau kita Allah Ta'ala itu diberi amal soleh, artinya kita mau dikasih pahala loh. Begitu. Jadi jangan keberatan. Kok saya oleh Allah Ta'ala tidak diberi kesibukan cari dunia loh. Itu bukan kemuliaan itu. Begitu ya. Kemuliaan itu saya oleh Allah Ta'ala diberi kesibukan cari akhirat. Nah, begitu. Itu orang beriman namanya. Orang beriman itu kesibukannya cari akhirat. Makanya Allah Ta'ala di sini mengatakan liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ta'akhkhara. Allah Ta'ala mengampuni, membersihkan engkau dari dosa-dosa. Kenapa? Karena dosa itu kehinaan. Dosa itu kehinaan, baik yang lalu maupun yang datang. Kehinaan. Artinya di sini menjamin, jangan khawatir, akan saya ampuni. Tapi bukan berarti Nabi SAW itu kemudian tidak istighfar. Tidak. Allah Ta'ala itu kalau mau ngampuni seseorang diberi ilham istighfar. Bukan dia begini saya diampuni Allah Ta'ala. Tidak. Mau diampuni itu diberi ilham istighfar. Begitu ya. Mau diampuni dikasih ilham istighfar. Itu karena mau dia diampuni. Begitu. Jadi jangan loh, Nabi kok minta ampun lah ya.
Karena beliau mau diampuni, diberi ilham. Nah, beliau berkata, saya wahai manusia bertobat kepada Allah Taala, karena saya dalam sehari bertobat 100 kali. Nah, terus istighfar, bertobat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, baik. Selanjutnya masih ada lagi, belum selesai nikmatnya. Wa yahdiyaka siratan mustaqima. Dan Allah Subhanahu wa taala itu mau menunjukkan engkau Rasulullah jalan yang lurus. Nah, artinya membawa Nabi, bukan menunjukkan saja, membawa beliau kepada jalan yang lurus, mengantarkan beliau kepada jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Masih belum selesai. Wa yansurakallahu nasran aziza. Nah, Allah taala akan menolong engkau dengan pertolongan yang menjadikan engkau itu pertolongan yang mulia. Nah, nasran aziza, pertolongan yang mulia. Nah, gitu ya. Di sini Allah Taala memberitahu pada kita bahwa Islam itu adalah kemuliaan buat kita. Islam itu kemuliaan buat kita. Jadi kita jangan sekali-kali merasa terhina. Lihat orang kafir ketakutan akan kejahatan sesamanya. Ya. Nanti ini berbuat begini, baik antar person maupun antar negara. Antar person, antar negara. Nah, orang takut dengan orang, negara takut dengan negara. Nah, selalu dalam ketakutan. Nah, orang jahat takut dengan kejahatannya orang lain. Orang jahat itu takut dengan kejahatannya orang lain. Takut dia. Kalau dia jahat, kan dia jahat. Dia takut dengan kejahatannya orang lain. Kan dia jahat. Nah, kalau orang baik dia itu tidak takut ya, karena dia tidak jahat. Nah, orang jahat begitulah. Orang kafir takut dia. Jangan-jangan nanti ini begini. Dan itu benar, sudah terjadi. Mereka sudah berbuat kejahatan sesamanya. Nah, itu hasil kekafiran mereka. Nah, jadi mereka itu orang kafir itu tidak sadar kalau mereka dihina oleh Allah Ta'ala. Jadi saya balik saja. Kalau orang itu mau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dijadikan merasa mulia. Kalau memuliakan Allah Taala, rasa mulia itu ditempelkan oleh Allah Taala dalam hatinya. Merasa mulia dia. Anda buat apa? Zikir terus. Anda buat apa? Baca Al-Quran terus. Saya merasa mulia. Saya merasa mulia kalau saya itu mengingat Allah Taala, merasa mulia dia. Zikir, baca Al-Quran. Ada lagi orang yang tidak diberi rasa itu, ya tidak zikir dia, ngomong apa, tidak zikir. Apakah dia merasa mulia? Ya tentu tidak, merasa terhina dia, Tapi dia tidak bisa zikir, tidak bisa baca Al-Quran, karena dia tidak diberi Allah Taala rasa mulia dengan berzikir, dengan membaca Al-Quran, dengan mendirikan sholat. Nah, ini penting loh ya, penting. Rasa mulia itu kita butuhkan loh ya. Semua manusia itu mencari rasa mulia dia. Ya, bahkan dia perlu mencari uang, mengumpulkan uang supaya apa? Supaya dia dipuji oleh manusia. Orang butuh dengan kemuliaan. Orang butuh dengan kemuliaan. Tapi Allah Taala ngajari pada kita, kemuliaan itu miliknya Allah Taala. Jangan salah. Jadi jangan cari kemuliaan dari selain Allah Taala. Tidak nemu percuma. Tidak ada percuma. Kenapa ayat 4 sini? Huwallazi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin. Lihat di sini. Allah Taala mengatakan, saya Allah Taala menurunkan as-sakinah, ketenangan. Di mana? Fi qulubil mu'minin, di hatinya orang beriman. Untuk apa? Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Agar mereka itu bertambah imannya. Diberi ketenangan itu artinya keyakinannya bertambah. Karena keyakinannya itu bertambah, amalnya semakin banyak. Begitu ya. Karena keyakinannya, karena dia tenang, keyakinannya bertambah, amalnya semakin banyak. Dia tenang, tidak apa-apa. Saya beribadah itu tidak kehilangan rezeki kok saya. Coba buktikan, cari ada orang
yang terlalu banyak ibadah kehilangan dunia. Coba cari mana. Nah, ada orang ditipu orang, nggak ada. Orang kaya ditipu orang, ada banyak. Nah, berhasil itu, berhasil. Tidak berhasil. Orang kaya ditipu orang, ada banyak. Nah, berhasil itu. Gagal, bukan untuk keberhasilan itu. Nah, begitu ya. Bukan hanya person, tapi corporate juga ada. Nah, berhasil itu. Berhasil. Tidak. Waktunya sudah habis untuk melupakan, untuk mencari dunia dengan melupakan Allah Ta'ala. Tidak dapat dunia. Nah, andaikan dapat pun rugi. Tidak dapat. Tidak dapat. Nah, begitu ya. Nah, karena hendaknya kita sadar bahwa yang penting di dunia ini adalah merasa mulia. Jangan sekali-kali kita merasa terhina. Bahaya itu. Merasa terhina itu salah ya. Salah. Merasa terhina itu wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lam. Jangan merasa terhina, jangan susah. Antumul a'lam, di atas in kuntum mu'minin, kalau kalian itu beriman. Jadi tidak boleh orang merasa terhina, itu tidak boleh. Orang beriman merasa terhina tidak boleh. Tidak boleh, salah itu. Nah, salah. Harus merasa mulia. Caranya dengan banyak-banyak mengingat Allah Ta'ala, dengan banyak membaca kitabnya, Al-Quran. Nah, gitu ya. Merasa mulia dengan mendirikan sholat. Nah, merasa mulia. Jangan kita merasa terhina, tidak boleh. Nah, gitu ya. Yang melarang Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu Dia memberi petunjuk kepada kita. Petunjuk itu barang yang paling bernilai, bukan barang murah, barang mahal itu. Tidak semua orang dikasih petunjuk. Jadi jangan kita selalu diterima petunjuk, kok saya tidak diberi ini, tidak diberi ini. Gitu ya. Jangan. Kita diberi Allah Ta'ala tempat, gitu ya, rumah, ruangan. Kita bisa beriman di situ lebih baik daripada kita di luar rumah. Nah, begitu ya, di luar rumah. Kita dalam rumah diberi, tidak ada, makanannya terbatas. Di luar rumah ada kebuli, ada apa. Tapi tidurnya di kampung misalnya, di luar. Oh enggak lah, saya mau tidur di rumah, makannya seadanya, tapi di rumah. Mulia saya. Inilah rumah saya. Isinya tidak ada isinya, kosong, tidak ada makanan. Gitu ya. Daripada saya disuruh milih, saya tidur di luar, dikasih makanan di luar, ya enggak lah. Kemuliaan, orang itu mulia dulu. Gitu ya, mulia dulu baru dia mengisi perutnya. Nah, tak mau dia perutnya terisi tapi jiwanya kosong, tak mau dia. Nah, tidak ada gunanya. Perutnya ada isi tapi jiwanya kosong, dihina. Nah, begitu ya. Banyak orang mengutamakan dunianya, mengisi perutnya tapi lupa dia kalau dia terhina, lupa dia lupa. Jangan kita di dunia itu mengedepankan materi, mengedepankan gitu ya, isi perut. Jangan, kedepankanlah rasa kemuliaan, kedepankan. Nanti rezeki menyusul, rezeki menyusul dari Allah Ta'ala. Gitu ya, rezeki menyusul. Nah, jangan kita mengedepankan materi lah. Banyak di dunia orang yang mengedepankan materi tapi dia terhina. Nah, terhina dia. Nah, tidak jadi mulia. Loh, terhina itu menurut saya ya penderitaan. Nah, gitu ya, penderitaan. Suatu penderitaan. Ya, buat apa terhina? Nah, apakah kalau saya itu menyembah Allah Ta'ala, mentaati Allah Ta'ala, rezeki hilang? Ya tidak, kenyataannya setahu saya begitu, tidak hilang. Nah, rezeki ada. Nah, gitu, dibalik saja. Nah, apakah orang-orang yang kemudian melupakan Allah Ta'ala itu rezekinya berlipat ganda? Belum tentu. Saya tidak menjamin. Gitu ya. Orang yang sengaja lupa pada Allah Ta'ala, rezekinya ada? Belum tentu. Nah, yang kita lihat kan yang hartanya banyak. Nah, kita lupa bahwa banyak orang yang lupa kepada Allah Ta'ala pun rezekinya ya tidak lancar. Yang kita lihat itu orang lupa rezeki Allah Ta'ala. Kita lupa. Banyak orang yang lupa kepada Allah Ta'ala, rezekinya tidak ada. Coba dia misalnya mau berzikir, baca Al-Quran, gitu ya, rezeki datang. Nah, Allah Ta'ala itu ya memberitahu kepada sendiri Nabi, wa qurna fi buyutikunna, kalian di rumah. Nah, gitu ya, dan kalian ngaji, baca Al-Quran, kalian sunnah. Apa yang terjadi waktu Nabi meninggal, ganti khalifah selanjutnya, ganti Abu Bakar, ganti Umar bin Khattab, gitu ya.
itu banyak futuh, penaklukan. Uang banyak masuk ke Madinah. Semuanya Khattab. Nah, begitu ya. Istri Nabi dapat uang mereka. Di rumah rezeki datang. Yang ikut perang Badar dapat rezeki. Nah, perang Uhud dapat rezeki. Yang ikut Hudaybiyah dapat rezeki. Ada rezekinya banyak. Uang masuk ke Madinah. Kalau sekarang ya miliaran dibagi ribuan orang, ya miliaran. Nah, masuk ke Madinah. Nah, begitu ya. Rezeki datang. Yang datang itu rezeki itu Allah Ta'ala. Yang itu rezeki itu Allah Ta'ala, bukan kita. Yang itu rezeki Allah Ta'ala. Jangan kita hidup di dunia ini hanya berbekal kesombongan. Mau sombong-sombong. Orang yang sombong itu orang yang tidak punya harga diri, tidak mulia dia. Dia butuh mulia, minum obat namanya sombong dia, supaya harga dirinya ada. Palsu ini. Palsu. Nah. Untuk apa? Liyazdadu imanan ma'imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi. Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki pasukan yang di langit dan yang di bumi. Allah Ta'ala punya pasukan. Orang punya rencana, datang pasukan namanya Covid. Nah, mana ada kelihatan. Tapi orangnya bergelimpangan semua. Nah, pasukannya Allah Ta'ala itu. Pasukannya Allah Ta'ala. Bagaimana kalau misalnya pasukan itu sudah ditarik oleh Allah Ta'ala, orangnya kena Covid semua, mati semua orangnya, bagaimana? Nah, begitu ya. Bisa Allah tidak menarik. Nah, orang sekarang Covid itu menurun. Covid-nya yang menurun, bukan orangnya tambah sehat, tidak. Bukan ini karena ada banyak orang yang divaksin. Kenapa orang divaksin? Orang divaksin itu percobaan, barangkali bisa. Barangkali vaksin ini bisa melindungi orang itu dari virus, bukan menjamin. Ya tetap kena akhirnya. Lah, tetap kena. Gitu ya. Kok tidak mati loh? Kok tidak mati karena virusnya sudah menurun kekuatannya. Lah, kok tidak mati itu karena virusnya kekuatannya sudah menurun, bukan orangnya kuat, tidak. Karena virusnya yang menurun. Kalau virusnya masih kuat, dikasih vaksin 10 kali jajar gitu tetap kena dia. Nah, betul ya? Tidak bisa. Nah, itu semua aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah karena Allah Taala membatasi waktu kekuatannya vaksin, kekuatannya virus. Kalau Allah Taala tidak memberi batas, sepi dunia, tidak ada orang. Dunia sepi, tidak ada orang. Begitu ya? Dunia ini sepi, tidak ada orang. Wa kana Allahu aliman hakima. Allah Taala Maha tahu dan Dia Maha bijaksana. Al-Imam liyudkhilal mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Itu semua yang Allah Ta'ala jelaskan tadi itu, gitu ya. Yang Allah jelaskan pada ayat pertama, katakan kami memberikan pertolongan ya Rasulullah untuk mengampuni engkau, gitu ya, menyempurnakan imannya kepada engkau, memberi petunjuk kepada engkau, bersiratal mustaqim, dan memberikan pertolongan di dunia, kemudian menurunkan ketenangan agar imannya bertambah. Untuk apa? Liyudkhilna al-mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar, agar dimasukkan ke surga orang beriman laki dan perempuan. Lah, Allah Taala memberi kita orang-orang beriman ini diberikan kepada kita itu as-sakinah, ketenangan, diberi pertolongan, bisa menguasai Mekah, diampuni dosa-dosanya, ya. Untuk apa? Agar dimasukkan ke dalam surga, dan wa yukaffiru anhum sayyi'atihim, dan agar diampuni dosa-dosanya. Artinya masuk surga tanpa melewati neraka, loh, begitu loh. Gitu ya. Masuk surga tanpa melewati neraka, bisa. Kenapa tidak bisa? Kenapa? Nah, siapa yang menjamin masuk neraka? Ada jaminan? Nah, gitu ya. Apa ada orang menjamin kita tidak masuk neraka? Orang itu mesti dibayar miliaran orang itu. Nah, nggak murah loh. Selamat dari api neraka itu tidak murah. Nah, mahal. Nah, jangan kita sekali-kali menganggap bahwa saya itu, jangan. Nah, gitu ya. Nabi sangat-sangat berlindung dari api neraka. Ittaqun nar musyrik Allah. Fa illam tasih bi kalimat thayyibah. Lindungi diri kalian dari api neraka 3 kali. Kalau tidak bisa dengan sebiji kurma. Kalau tidak bisa dengan ucapan yang baik. Nah,
Hati-hati. Jangan kita merasa gampang. Surga itu gampang tidak. Surga itu mulia, kemuliaan. Isinya orang yang mulia. Nah, orang-orang yang dulu dimuli di dunia ini merasa mulia dengan amal soleh, ya itu yang menempati surga. Nah, kalau yang di dunia ini menghina-hina orang berzikir, menghina-hina orang yang belajar agama, baca Al-Quran, menghina-hina orang yang dakwah, memuji-muji orang yang uangnya banyak, meskipun dia perampok, tidak apa-apa lah. Begitu ya, meskipun dia perampok, yang penting uangnya banyak lah. Tidak tahu dari mana uangnya. Oh itu uangnya banyak, dari mana tidak tahu, tidak bisa lah. Begitu ya, ini mesti kita pahami. Jangan kita di dunia ini menyiapkan diri kita untuk dunia. Salah. Ini Allah Ta'ala yang ngomong loh ya. Wa kana dzalika indallahi fawzan 'azima. Itu dalam pandangan Allah Ta'ala fawzan 'azima. Lah, bukan al-falah, tidak. Bukan al-falah. Al-falah itu kemenangan di dunia, yaitu kita bisa sholat, kita bisa ibadah, itu al-falah, hayya al-falah di dunia. Kalau masuk surga, fauzan azimah, faizin, itu orang yang di surga. Gitu ya, masuk surga, faizin. Kalau di dunia, hayya al-falah. Bisa salat itu al-falah, kemenangan. Di akhirat faizin, itu kemenangan yang besar. Bukan di dunia ini kemenangan belum ada keselamatan dari azab. Sebaliknya, enam wa yu'adzibal munafiqin wal munafiqun. Allah Ta'ala mengedepankan, memulai firman-Nya dengan mengazab orang-orang munafik, laki dan perempuan, orang-orang yang sudah berada dalam Islam dan kemudian menghina-hina agama Allah Ta'ala. Orang yang sudah berada dalam Islam, sebagai orang Islam, kita anggap dia orang Islam, lalu dia menghina-hina agama Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati, nah, jangan. Sudah sebagai orang Islam, lalu kemudian menghina-hina agama Allah Taala, menghina orang-orang yang mengajak kepada kebenaran. Nah, hati-hati. Nah, Islam ini bukan punyanya orang Islam, bukan punyanya Ustaz, bukan punyanya Nabi, punyanya Allah Taala. Nah, jangan kita menghina-hina orang-orang yang berkecimpung di bidang agama. Apa orang itu? Kok asal ngomong beginilah. Agama ini tidak boleh ngatur kita. Betul? Agama tidak boleh sepenuhnya ngatur kita. Sudah, agama ini bicara soal ibadah saja. Tidak usah bicara yang lainnya. Tidak usah mengharamkan ini, mengharamkan riba. Tidak perlu. Betul? Sholat saja. Tidak bisa. Islam mengharamkan yang lainnya agar yang lainnya itu tidak merusak. Sama dengan kita misalnya, nak, kamu jangan makan ini. Nah, loh, ada apa kok saya dilarang? Saya mau makan ini, makan ini. Loh, kalau kamu makan ini sakit. Kamu tahu biayanya dokter berapa, obatnya berapa, makanannya itu berapa harganya? Kalau sakit dokternya berapa, obatnya berapa? Merusak makanan itu. Atau kita berkata pada anak kita, jangan berteman dengan si fulan. Itu anak saya senang ya, tapi bahaya, merusak nanti karena teman itu misalnya. Nah, Allah Ta'ala begitu. Allah Ta'ala mengharamkan sesuatu karena agar kita tidak rusak. Ini kita minta, gitu ya? Jangan. Itu merusak akidah kita. Nah, gitu ya? Itu perbuatannya orang kafir. Waktu dia sesat kita tiru. Loh, memasukkan kerusakan dalam hati kita. Salah itu, tidak boleh. Tidak boleh. Wal musyrikin wal musyrikat. Dan orang musyrik, bayangkan, bukan orang kafir ya. Maksudnya orang kafir tidak, orang musyrik. Bukan ahlu kitab, orang musyrik. Kalau orang ahlu kitab ya sama saja, masuk neraka dia. Ini tidak, wal musyrikin wal musyrikat. Orang musyrik laki dan perempuan yang mereka itu al-dhannina billahi dzannas saw. Mereka itu bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menganggap bahwa kalau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kalau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak memberikan manfaat apapun. Hati-hati, bahaya loh. Ini bahaya loh.
Al-dhannina billah. Hati-hati loh ya, bersangka buruk kepada Allah Ta'ala. Kalau saya belajar agama, kalau saya itu belajar Al-Quran, kalau saya itu beribadah, rezeki saya hilang. Hati-hati loh, bahaya loh itu. Nah, hati-hati. Orang asyik cari dunia, lupa dia rezeki itu dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu Rahman Rahim. Mestinya Allah Ta'ala itu ya tidak boleh nyuruh kita cari rezeki itu. Mestinya tidak boleh. Tidak boleh mestinya Allah Ta'ala. Begitu ya. Mestinya kita itu diam dikasih rezeki Allah Ta'ala. Bukan cari rezeki, bukan. Begitu ya. Tapi yakin apa enggak kita? Andai kan kita itu yakin rezeki datang. Andai kan kita yakin hati saya sibukkan hanya untuk cari akhirat misalnya. Ini rezeki itu datang. Caranya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita dapat rezeki tanpa kehilangan kemuliaan. Betul ya? Banyak orang cari rezeki tapi tidak mulia, sudah terhina dia. Nah, begitu banyak orang cari rezeki tapi harga diri kemuliaan sudah tidak ada dia. Dia tidak sadar bahwa dia itu terhina. Nah, tidak sadar dia. Karena dalam pikirannya yang penting saya punya uang. Yang punya uang, apa Anda tidak bisa kerja itu santai misalnya? Bisa enggak misalnya? Anda mungkin enggak cari rezeki datang Anda santai? Mungkin enggak. Bisa saja. Untuk Rahman Rahim. Betul ya? Ini tidak mati-matian, ngoyo berat. Telepon sana, telepon sini, berangkat ke sana kemari. Begitu ya, berangkat ke sana kemari dan sebagainya. Misalnya saya kasih tahu, saya buat bayangan saja. Misalnya ada orang dia buka lemarinya begini, isinya uang misalnya. Lalu dia bilang, saya mau berangkat cari uang. Anda kok cari uang buat apa? Lah ini uang buat apa uang ini? Misalnya itu bertumpuk begini uangnya misalnya. Saya buat bayangan saja. Uangnya bertumpuk begini, sak meja begini. Anda mau kemana? Mau cari uang buat apa? Lah ini uang buat apa lah? Misalnya itulah. Begitu ya. Artinya kalau uang ini punyanya Allah Ta'ala. Anda kenapa kok harus mati-matian? Apa Allah Ta'ala bisa ngasih uang ini kepada kita? Bisa lah ya. Caranya kita cari uang itu tanpa membuat kita terhina. Nah, begitu ya. Artinya saya cari rezeki dan saya tetap merasa mulia sebagai orang yang mentaati Allah Ta'ala. Bukan yang mencari dunia. Nah, tidak. Dunia datang dunia tetap dikasih rezeki Allah Ta'ala. Tapi saya tidak terhina. Nah. Terhina itu apa loh? Terhina itu buka aurat misalnya, maksiat sudah itu. Atau mati-matian sampai capek, kepikiran, terhina sudah itu. Atau sakit karena uang, ya terhina, sama saja lah. Cari kebahagiaan, terhina loh. Cari kebahagiaan, terhina. Orang kafir, orang cari dunia, Sabtu Minggu dia kemana-mana, cari hiburan dia. Kenapa? Karena capek dia. Dia capek. Orang beriman cari hiburan tidak. Mana di Al-Quran ada ayat hari libur mana? Tidak ada. Gitu ya, yang kita baca pada surah Jumat sebelumnya, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau sudah selesai salat, silakan bertebaran di muka bumi ini, carilah rezekinya Allah Ta'ala. Dan yang banyak ingat pada Allah Ta'ala agar kalian tuflihun, menang. Nah, bukan turzakun tidak, tuflihun, menang. Artinya kita tidak dikalahkan oleh dunia. Nah, begitu ya. Ini mesti pahami, jangan sampai orang itu mati-matian cari dunia, gitu ya, sehingga saya tidak bisa bayangkan saja, gitu ya, sehingga lupa kepada Allah Ta'ala, lupa beramal soleh, lupa mengumpulkan pahala. Sayang, waktu yang Allah Ta'ala berikan kepada yang mesti bisa dipakai untuk mengumpulkan pahala hilang. Begitu ya, Allah Ta'ala tidak diberi kesempatan mengetahui nilainya pahala. Tak tahu dia, tak ngerti dia, tak tahu. Tahunya waktu di akhir. Oh iya ya. Tapi rasa cinta dunianya tak hilang. Penghuni neraka itu dia kalau kembali ke dunia maksiat lagi. Dia anggap kalau saya itu takut dengan neraka, saya ibadah. Tidak bisa. Orang itu masuk surga karena Allah Ta'ala diberi ilham, diberi petunjuk Allah Ta'ala, senang beribadah. Suatu kenikmatan, bukan karena neraka, tidak, bukan karena surga, tidak,
Karena dia senang beribadah, merasa mulia beribadah. Buktinya waktu di akhirat di surga dia diberi ilham berzikir. Untuk di surga nggak ngomong nyerepet berzikir. Nah, begitu ya loh. Lah kan aneh, di dunia tidak zikir, kok tiba-tibanya di akhirat berzikir dia? Itu pertanyaan. Orang kita masuk surga, di dunia kita tidak zikir. Oh, di akhirat saya bisa zikir. Ada apa? Di dunia berzikir, nanti di akhirat berzikir lagi loh. Lihat ya, di dunia muliakan Allah Taala, di akhirat memuliakan Allah Taala. Begitu loh. Jangan kita di dunia menghina Allah Taala, melupakannya lalu nanti saya di akhirat saya ingat Allah Taala. Tidak bisa. Nah, di dunia dia memuliakan Allah Taala, nanti di akhirat dia diberi kesempatan mengulangi lagi, melanjutkan perbuatan semacam itu. Gitu ya. Alaihim dairatus saw. Gitu ya. Buat mereka itu gitu ya, adalah gitu ya, suatu kejelekan. Wal alaihim dairatus saw wa ghadiballahu alaihim. Nah, gitu ya. Allah Subhanahu wa taala itu murkai mereka, wala'anahum, melaknat mereka, wa'adalahum jahannam wasa'at masira. Waduh, ini bertumpuk-tumpuk kemurkaan Allah Subhanahu wa taala di sini ya, sudah bertumpuk-tumpuk ya. Kemurkaan Allah Subhanahu wa taala di sini ya, sudah bertumpuk-tumpuk lah. Pertama dairatus saw, mereka itu jelek. Wa ghadiballahu alaihim, Allah Subhanahu wa taala murka dengan mereka. Gitu ya. Allah Subhanahu wa taala murka dengan mereka, dan pada akhirnya gitu ya, Allah taala melaknat mereka dan disiapkan buat mereka nar jahannam. Inilah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang sengaja tidak mau mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh suatu kerugian yang sangat besar sekali. Wa saat nasir, itu tempat kembali yang sangat jelek, yaitu neraka lah, yaitu neraka lah, neraka. Mereka kembalinya ke neraka. Baik. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakim. Allah Subhanahu wa taala itu punya pasukan yang mengetahui, dan Allah Subhanahu wa taala itu aziz dan hakim. Baik. Ayat selanjutnya, ayat 8. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Kami mengutus engkau Rasulullah basyiran wa nadhir, sebagai pemberi berita gembira dan sebagai pemberi ancaman. Untuk apa? Litu'minu billahi wa rasulih, agar mereka terima perbuatan Rasulnya. Wa tu'azziruhu wa tuwaqiruhu, memuliakan Allah Ta'ala. Tugas kita di dunia itu adalah memuliakan Allah Ta'ala. Jangan kita merasa malas memuliakan Allah Ta'ala. Hati-hati ya. Jangan kita merasa malas memuliakan Allah Ta'ala. Malas berzikir, malas baca Al-Quran. Jangan. Malas ibadah. Nah, itu semua bencana buat kita. Itu bencana loh ya. Kalau kita tuh sudah malas untuk memuliakan Allah Ta'ala, itu bencana. Hati-hati. Tapi repot ya. Repotnya karena memang itu yang milik Allah Ta'ala. Nah, loh, begitu ya? Iya. Nah, jadi bagaimana? Jadi jangan mau kita tidak dipilih Allah Ta'ala. Nah, jangan kita mau tidak dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Memuliakannya. Jangan. Yang itu dipilih Allah Ta'ala. Itu dipilih. Ibadah, zikir. Lah kok saya kok ada dipilih? Nah, jangan. Gitu ya. Saya juga dipilih, harus dipilih saya. Nah, gitu ya. Wa tusabihu bukratan wa asila, dan bertasbih. Nah, gitu ya. Bertasbih baik pada waktu petang
gitu ya, pada waktu pagi dan petang. Begitu ya, pada waktu pagi dan petang. Di sini saya ulangi lagi, wa tu'azziruhu menolongnya, wa tuwaqqiruhu memuliakannya, tu'azziruhu menolongnya, tuwaqqiruhu memuliakannya. Nah, untuk apa? Dan kemudian saya diberi ilham Allah Ta'ala untuk bertasbih pagi dan petang. Bertasbih, hendaknya kita selalu mensucikan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalimatan khafifatan 'ala lisan, sakhitan 'ala mizan. Nah, kita habibatan 'inda Rahman. Dua kalimat yang mudah diucapkan, berat di timbangan, disukai oleh Allah Ta'ala. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Ucapkan sebanyak mungkin. Caranya jangan ketemu orang selesai. Kalau kita itu sudah ketemu orang, tidak bisa zikir, sulit. Gitu ya. Kalau kita ketemu orang, tidak bisa zikir, kenapa jadi ngomong? Ketemu orang itu ngomong. Tapi kalau tidak ketemu orang, gitu ya, tidak usah ngomong, zikir. Gitu ya. Anda kok tidak ketemu saya, ketemu kamu dapat apa saya? Itu. Anda katakan saya ketemu Anda ini. Anda mau nasihati saya bagus. Atau Anda minta dinasihati dapat pahala. Ini bicara sana, bicara sini, tidak ada gunanya. Tapi kalau dipakai untuk menyebut nama Allah Ta'ala, mensucikannya, Allah Ta'ala akan mensucikan diri kita dari dosa-dosa kita. Itulah yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.